dari tampang fisik, dikala banyak perempuan mengidolakan pria berkantong tebal, Yunita justru sebaliknya. Cintanya tak terbeli oleh rupiah. Bahkan sekalipun harus melewatkan malam pertama karena ia dan Daus tak bisa menginap di hotel mewah demi mendapat privasi pengantin muda, hal tersebut tak mengurangi kebahagiaannya karena bisa mencintai Daus tulus apa adanya. Malam pertama gimana? Nggak tahu ya. Orang kita Salome, satu kamar rame-rame. Setelah berkenalan melalui sebuah situs pertemanan di dunia maya, Daus langsung mengutarakan niatnya untuk segera melangkah ke pelaminan. Ya ketemunya kita dari dunia maya. Iya, dunia maya nih kali ini benar, bukan dunia maya, dunia maya. Dari jejaring sosial. Ya. Terus kita ketemuan terus temenan, terus kita cocok pacaran. Kan biarpun kecil tapi kan laki gitu kan harus jantan, ya nggak? Usaha dan kerja keras yang tak kenal lelah tersebut berbuah manis. Keduanya pun bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Walau akhirnya tanpa pelaminan, namun Daus dan Yunita cukup bahagia karena sudah resmi menjadi suami istri. Bahkan sekalipun hanya organ tunggal yang menjadi hiburan di hari pernikahan mereka, Daus dan Yuni tetap semangat menatap hari-hari indah mereka sebagai suami istri. Ya alhamdulillah. Senang sih, bahagia. Udah lega ya, akhirnya udah resmi kita. Jadi udah nggak ada beban. Nggak ngumpet-ngumpetan lagi, nggak takut sama satpol pp lagi. Kalau dulu kan masih takut ada kantip kagak ya. Sekarang alhamdulillah ya. Seorang istri itu kan jadi lebih punya tanggung jawab, ngurus suami, ngatur jadwal suami kayak gimana, kayak bangunin tidurnya, sampai jadwal makannya dia, itu kan jadi tanggung jawab aku, yang tadinya tanggung jawab mamanya dia sekarang jadi ke aku gitu. Jadi lebih beda aja, tapi seneng kok alhamdulillah. Kita jangan ngejalaninnya semuanya penuh dengan rasa sukacita ya. Bahasanya kan kayak kena Petro Mini. Tarik lagi. Tatap matamu membunuh aku di saat malam ini. Mempertahankan yang sudah dalam genggaman selalu lebih sulit daripada sekedar meraihnya. Hal tersebut juga disadari betul oleh Daus. Memiliki seorang istri yang cantik dan molek pastinya juga memiliki banyak konsekuensi. Lalu seperti apa Daus mengatasi rasa cemburu yang datang menyergap? Bagaimana pula Yunita menepis rasa curiga ketika sang suami dikelilingi banyak bidadari cantik di lokasi syuting tempat ia bekerja? Kan 5 hari sudah Daus dan Yunita menjadi sepasang suami istri. Selama 5 hari ini pula, Daus sudah menikmati masa indah menjadi seorang suami. Seperti apakah suasana rumah tangga Daus Yunita? Ibu, terima Daus. Malam pertama gimana? Nggak tahu ya. Orang kita Salome, satu kamar rame-rame. Selama menjadi seorang komedian, sebenarnya Ahmad Firdaus tidak banyak mengundang sorotan media. Kehidupannya tampak biasa saja. Kisah cinta pria kelahiran Jakarta 7 April 87 tersebut juga nyaris tak pernah dikulik oleh media hiburan. Hingga akhirnya, Daus tiba-tiba menggebrak dengan berita pernikahannya. Banyak orang bertanya, siapakah Lestari Yunita yang akhirnya menjadi istri Daus? Ketika halayak ramai menilai Daus sebagai pria beruntung karena bisa mendapatkan cinta Yunita, Yuni justru sebaliknya. Baginya dialah yang beruntung. Meski secara fisik, Daus tidak seperti laki-laki dengan ukuran tubuh normal, namun suaminya tersebut justru memendam mutiara dalam hatinya. Di hadapan Daus, justru Yunita lah yang manja. Daus itu baik,
baik lah, pastinya baik. Kalau nggak baik nggak jadi suami ya. Benar. Lagi kalau saya sakit saya diinfus ya di rumah sakit. Baik, alhamdulillah dia tuh orangnya perhatian, tanggung jawab juga. Semoga tetap begitu terus ya. Alhamdulillah ya. Wajarnya orang pacaran gimana sih? Ya, Hangout, terus apa makan malam ya, cat dinner. Nah itu yang bener, lidah gue bengkok. Ketika banyak wanita mencari dan menilai pria dari tampang fisik, dikala banyak perempuan mengidolakan pria berkantong tebal, Yunita justru sebaliknya. Cintanya tak terbeli oleh rupiah. Bahkan sekalipun harus melewatkan malam pertama karena ia dan Daus tak bisa menginap di hotel mewah demi mendapat privasi pengantin muda, hal tersebut tak mengurangi kebahagiaannya karena bisa mencintai Daus tulus apa adanya. Malam pertama gimana nggak tahu ya, orang kita Salome satu kamar rame-rame. Iya, soalnya kan acaranya itu kan di tempatnya si Yuni gitu ya, yang di tempat neneknya ya. Kebetulan keluarganya itu pada datang semua dan pada nginep. Ya udah kita yang ngungsi deh. Kita malah nggak dapet kamar deh. Yunita memang wanita istimewa. Ia tak banyak mengeluh dan tak banyak menuntut. Ketika pengantin muda lain berlomba-lomba mencari lokasi bulan madu hingga ke luar negeri, Yuni harus puas dengan waktu yang sangat minim bersama sang suami. Bahkan ia dengan legowo mendampingi sang suami yang berangkat pagi ke lokasi syuting dan pulang larut malam dengan sejuta lelah di badan. Dari awal masih pacaran juga kan udah kayak gitu, susah ngatur waktu buat ketemu. Pacaran aja kita kuat ya. Dulu aja Lagi nyolong waktu. nyari waktu, apalagi sekarang kalau udah menikah kan, pulang syuting semalam apapun tetap pulangnya ke rumah, ntar pasti kita ketemu gitu. Yuni memang tak ingin menjadi istri yang banyak menuntut. Hanya satu yang ia pinta. Semoga Daus selalu menjadi Daus yang ia cintai dan yang mencintai dirinya. Ia ingin Daus tetap setia pada ikrar pernikahannya dan pada janji setia yang ia ucapkan di depan ibunya. Ibu, terima Daus sebagai mantu ibu. Insya Allah, Daus akan berbakti dan mengabdi kepada ibu. Bener ya? Insya Allah nanti main-main ke Blitar ya. Kalau kita mah berdua kita jalanin aja ya. Kalau apa yang ada di depan kita jalanin aja. Kita nggak yang neko-neko sih. Seperti biasanya aja. Cuma bedanya dulu belum boleh sekamar, sekarang udah boleh sekamar gitu. Seperti Daus dan Yunita yang bahagia karena penyatuan cinta, Dewi Persik juga tampak sumringah karena bisa berbagi cinta dengan putra angkatnya Felix Gabriel. Kegagalan mendapatkan dan mempertahankan cinta dari seorang pria sama sekali tidak membuat DP kehilangan kasih sayang seorang ibu. Seperti apa romansa cinta DP untuk Felix? Benarkah di hadapan si buah hati, DP yang dikenal sebagai artis temperamental bisa luluh dan berubah 180 derajat? Tudingan sebagai seorang artis kontroversial selama ini sudah melekat kuat dalam diri Dewi Persik. Sejumlah catatan kasus hukum yang pernah dijalani Dewi Persik membuat citranya sebagai artis tercoreng. Namun di balik panggung hiburan, DP sejatinya adalah wanita biasa yang juga punya nurani sebagai seorang ibu. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Dewi Persik tersenyum bahagia. Beberapa hari lalu, di tengah jadwal libur manggungnya, pedangdut kontroversial ini menyempatkan diri memboyong jagoan kecilnya Felix Gabriel menyaksikan pertunjukan sirkus di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. You got me and I couldn't defend. Di tengah perjalanan, nurani keibuan DP pun kembali terlihat. Saat melihat putra kesayangannya itu tertidur pulas, tanpa aba-aba lagi, ia pun langsung menyanyikan sebuah lagu untuk menina bobokkan putra tersebut.
cepatlah tidur Mama. Timang-timang anakku sayang, jangan menangis, Mama di sini.